Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 3 Kementerian Agama. Nomor induk mahasiswa PPG saya adalah 42500140449. Program studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak, sebelum kita mulai belajar, kita doa dulu ya bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, kita jadi anak soleh-solehah, anak kebenaran orang tua. Mudah-mudahan besok kita semua sukses, jadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang kompak nih kayaknya, ulangi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Diratup. Jaya, jaya, jaya. Insya Allah, tepuk tangan dulu kalian semua. Baik, kita lanjutkan baca asal-usul dulu ya, bersama-sama. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Malik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rabi, Ya Mu'izz, Ya Mudbir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Hamid, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Mujib, Ya Wasif, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Baris, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Malik, Ya Walid, Ya Hamid, Ya Muslim, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Abad, Ya Taurat, Ya Muta'ali, Ya Akhir, Ya Rahim,
Qudusik ya Jami ya Wani ya Muni ya Mani ya Allah ya Nabi ya Nur ya Ali ya Wali ya Rabbi ya Wali ya Rahim ya Ghafur ya Allah ya Allah. Baik, kita lanjutkan baca sholawat dulu ya. Sholawat Busro. Ya semua. Wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tunashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tunashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Terakhir semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tunashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Masya Allah. Baik, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Tolong perhatikan dan yang hadir silakan untuk menjawab hadir. Kelas 7D ya. Tolong perhatikan. Abira hadir. Ahmad Maulana, Afika, Amanda, Andini, Ataya, Azri, Cika. Baik, selanjutnya seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita baca surat pendek dulu. Ya, hari ini kita akan baca surat Al-Asr, demi masa artinya. Sebelum kita baca, tolong disimak dulu bersama-sama biar tahu bacaannya yang benar bagaimana. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ya, perhatikan. Wal asr. Karena berhenti. Kalau lanjut wal asriin, paham ya? Roknya dibaca tapi harokatnya nggak dibaca. Wal asr, wal fajr. Paham? Baik, lanjut. Sama, lafi khusr. Roknya dibaca. Paham ya? Lanjut.
Ayo bareng dari Dawud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi kita sekarang. Setelah kita kemarin bahas bab pertama yaitu tentang iman kepada Allah, kita lanjutkan. Pertemuan kali ini kita akan bahas bab yang kedua yaitu tentang toharo. Bapak tanya nih, ada yang nggak tahu nggak arti toharo? Arti toharo? Ada yang tahu? Sun Audi? Toharo artinya apa? Toharo artinya bersuci. Bersuci, bagus, betul. Ada yang pertama lakukan toharo? Pernah melakukan toharo ada? Ya, siapa namanya? Oke, apa? Berwudu, bagus ya. Itu contoh toharo. Berarti kalian setiap hari udah melakukan toharo. Cuma apa sih toharo itu? Kan gitu. Apa saja? Manfaatnya apa? Bagaimana cara toharo yang benar? Kan gitu. Supaya kita dalam melakukannya benar. Karena kalau kita sholat nggak toharo dulu, nggak suci dulu, maka sholat kita nggak akan diterima. Di sini hadisnya Nabi menyampaikan innallaha la yaqbalu sholatan bighairi tahurin, kata Nabi. Allah nggak akan menerima sholat yang nggak dalam keadaan suci. Artinya apa? Kita belum wudu langsung sholat, sah nggak sholatnya? Enggak. Terus sholatnya diterima apa enggak? Enggak, karena belum toharo, belum melakukan wudu. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Baik, sebelum kita bahas inti, Bapak akan jelaskan dulu tujuannya kita bahas bab toharo itu apa, Pak? Tadi sepintas kita sudah tahu, supaya ibadah kita sah, supaya sholat kita sah, supaya sholat kita diterima. Cuma nggak sekedar itu, ya. Apa aja target atau tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, supaya kalian tahu arti toharo itu apa dulu. Sebelum melakukan toharo, arti toharo itu apa dulu? Nah, yang kedua, macam-macam toharo. Kalau tadi contohnya apa? Baru wudu, ya kan? Masih ada yang lain, apa aja? Nah, makanya nanti akan kita pelajari, akan kita bahas. Yang berikutnya, tata cara toharo yang benar. Selama ini Bapak lihat wudu, ya, ketika mau sholat zuhur banyak yang salah. Kenapa? Karena mungkin belum belajar, atau mungkin udah diajar tapi dia nggak praktekin. Nah, makanya jangan sampai kita sholat, ya udah wudu, tapi wudunya salah mulu. Artinya apa? Nggak diterima nanti. Paham? Yang terakhir, menjelaskan manfaat atau hikmah toharo. Manfaat yang akan kita dapat apa dengan cara kita toharo? Di antaranya tadi supaya ibadah kita sah, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ruang lingkup pembahasan. Jadi kita biar nggak melebar kemana-mana nih, karena kita tadi fokusnya bahas apa? Toharo, ya kan? Iya, biar nggak bahas kemana-mana. Ya, makanya kita harus tahu ruang lingkup pembahasannya apa. Yang pertama yang akan kita bahas pengertian, ya, pengertian toharo. Apa toharo itu? Yang kedua, pembagiannya ada berapa macam. Setelah tahu toharo itu ada berapa macam. Oh, ternyata toharo itu nggak wudu aja. Ternyata macamnya banyak. Nah, apa aja itu? Nah, nanti kita akan pelajari juga. Yang ketiga, tata caranya bagaimana yang benar supaya ibadah kita sah. Makanya harus tahu tata cara toharo yang benar. Yang terakhir, manfaat. Oke, lanjut. Metode yang akan kita pakai dalam pembelajaran ini adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Artinya, kita nggak sekedar pemahaman aja. Ada target yang lain yang harus kita capai, dapatkan. Jadi nggak sekedar kalian mendengarkan, paham, nanti ulangan dapat nilai, bukan itu. Tapi ada target yang harus kalian dapatkan, laksanakan, kalian kuasai. Apa? Yaitu kalian mampu mempraktekkan wudhu, tayamum, mandi wajib, dan menghilangkan najis dengan baik dan benar. Jadi nanti praktek kita, praktek apa? Praktek wudhu yang benar itu bagaimana? Jadi nggak sekedar Bapak jelasin sekarang nih, kalian paham, kemudian Bapak ngasih tugas selesai, bukan. Tapi kalian nanti harus juga mempraktekkan cara wudhu yang benar itu bagaimana. Paham? Oke. Lanjut. Sekarang pengertian toharo. Kalau tadi toharo secara bahasa, ya kan? Sekarang toharo secara istilah apa, Pak? Membersihkan. Coba dibaca yang keras. Pengertian
segala sesuatu yang menghalangi pasca sholat, baik dari berupa hadas atau najis dengan menggunakan air atau wudhu. Oke, jadi proses membersihkan atau menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Sholat kita itu nggak sah gara-gara ada itu. Paham? Harus kita hilangkan dulu. Nah, proses menghilangkan itu disebut dengan toharo. Apa aja hal tersebut, Pak? Yang pertama hadas, yang kedua najis. Jadi proses menghilangkannya itu disebut dengan toharo. Paham? Dengan apa, Pak? Yang pertama dengan air, yang kedua dengan debu. Debu itu untuk tayamum. Jadi ketika tidak ada air, paham? Nah, toharo sendiri itu kesimpulannya berarti ada dua macam. Yang pertama toharo dari hadas, yang kedua toharo dari najis. Hadas ada yang tahu nggak? Ayo. Suatu kondisi dalam diri kita. Ada yang tahu bisa jawab? Senati menjawab, silakan. Ya, ada yang menjawab? Oke, baik, baik, Bapak jelasin. Suatu kondisi dalam diri kita, di mana kita dilarang, nggak sah ketika kita beribadah, karena adanya kondisi tersebut, yakni status hadas. Makanya harus kita hilangkan dengan cara wudhu atau mandi wajib. Nah, kalau kita paksakan belum wudhu, belum mandi wajib, langsung sholat, sah apa tidak? Nah, berarti kita harus hilangkan dulu. Hilangkan dengan cara wudhu atau mandi wajib. Proses wudhu atau mandi wajib itulah yang disebut dengan toharo, paham? Nah, kemudian, makanya contohnya berwudu dan mandi wajib. Toharo yang kedua dari najis. Najis itu sesuatu yang menjijikkan. Kalau ada pada pakaian kita, contohnya kotoran burung, kotoran cicak, atau badan kita, atau tempat sholat kita, maka sholat kita tidak sah. Makanya harus dihilangkan dulu. Kita harus sholat lagi. Proses menghilangkan najis tersebut itulah disebut dengan toharo dari najis. Sudah paham? Berarti toharo ada berapa macam? Yang pertama toharo dari, yang kedua toharo dari najis. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dari hadas. Hadas sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua hadas besar. Ini semua yang menghalangi kita untuk sholat. Kita nggak sah kalau kita langsung sholat. Harus kita hilangkan dulu. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas kecil, cara menghilangkannya dengan cara apa? Wudhu, bagus. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya dengan cara apa? Mandi wajib, bagus. Terus apa aja, Pak, seseorang itu statusnya menjadi hadas kecil? Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan, ya, jalan depan, jalan belakang. Contohnya apa? Kencing, ya kan? Contohnya lagi, buang air besar. Contohnya lagi, buang angin. Ada lagi? Oh, kamar mandi ya, silakan. Ya, yang lama-lama ya. Oke. Nah, itu adalah penyebab seseorang menjadi hadas kecil. Dihilangkan dulu, ya kan, hadas najisnya tadi. Kemudian wudhu supaya hilang. Kemudian baru mandi sholat. Paham? Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, ya, yang lawan jenis yang bukan mahram. Mahram itu apa? Saudara, ya kan? Ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman nih, sama temennya, batal apa enggak? Batal, karena bukan mahram. Paham? Oke, itu namanya bukan mahram. Lawan jenis berarti laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, batal enggak? Perempuan dengan perempuan, batal enggak? Nah, batal apabila laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Sudah paham? Oke, lanjut. Menyentuh alat kelamin. Nah, punya alat kelamin, sholat, habis itu kepegang, batal. Paham? Nah, tapi batalnya ini yang langsung nyentuh, ya kan? Kalau ada penghalangnya, contohnya ada pakai celana, pakai rok, batal apa enggak? Kenapa enggak batal? Ada penghalangnya, bagus. Yang batal itu kalau langsung menyentuh. Kalau menyentuh berarti batal. Mau sholat nggak boleh, harus wudhu lagi. Paham? Yang terakhir, gila atau hilang akal. Ya kan, orang gila atau hilang akal. Contohnya tidur kalian sebelum mulai sholat. Maunya laki-laki sholat Jumat nih, belum mulai. Ya kan? Kemudian kalian tidur, ya, dan merubah posisi. Ya kan? Itu juga batal, harus wudhu lagi. Paham? Inilah penyebab seseorang statusnya menjadi hadas kecil. Kalau ini terjadi pada diri kalian, maka status kalian menjadi hadas kecil. Langsung sholat, sah apa tidak? Kenapa enggak? Hadasnya bagus, harus hilangkan dulu. Dengan cara apa? Wudhu, bagus ya Bang ya. Yang kedua hadas besar. Ya sama, kalian nggak boleh sholat, nggak sah sholat kalian. Kalau status kalian hadas besar, harus hilangkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Mandi wajib. Ya, kenapa? Karena hadas besar. Terus apa aja Pak penyebabnya seseorang hadas besar itu? Yang pertama, keluar air sperma. Ini yang laki-laki, mimpi basah, ya kan? Maka mandi
wajib, baru sholat. Kalau yang kedua perempuan nih, dengerin baik-baik yang perempuan, darah haid. Nah, silakan duduk lagi. Udah keluar darah haid belum yang perempuan? Udah ya, karena udah SMP. Berarti kalau kalian lagi keluar darah haid, namanya kalian sedang hadas besar. Sholat boleh apa enggak? Enggak boleh. Pegang Al-Quran boleh apa enggak? Baca Quran boleh apa enggak? Enggak boleh, karena sedang hadas besar. Yang kedua, wiladah. Wiladah apa? Melahirkan. Perempuan atau ibu-ibu kalau lagi ngelahirin, nah setelah ngelahirin itu nanti ada darah yang keluar, sebut dengan darah wiladah, menyebabkan statusnya hadas besar. Yang ketiga, nifas, sama darah yang keluar dari yang perempuan habis ngelahirin ini masih keluar lagi nanti, jadi belum selesai sisa darah kotornya itu sampai sekitar 40 hari. Selama darah itu keluar sampai 40 hari ya, status ibu tersebut hadas besar, nggak boleh sholat ya kan, nggak boleh puasa. Kenapa? Karena hadas besar. Nunggu sampai darah-darah ini selesai baru langsung kemudian mandi wajib, baru habis itu wajib melaksanakan sholat. Sudah paham? Terutama yang perempuan ini. Yang ketiga, jima atau berhubungan suami istri. Pengantin baru itu biasanya ya kan, habis pengantin baru paginya harus mandi wajib karena menyebabkan statusnya hadas besar. Yang terakhir, meninggal dunia ya, makanya orang meninggal itu wajib dimandikan ya, kemudian dikafani, disolatkan, baru kemudian dimakamkan atau dikuburkan. Inilah penyebab seseorang statusnya menjadi hadas besar. Nggak boleh langsung sholat, hilangkan dulu dengan cara apa? Bagus, baik, lanjut. Taharah dari hadas, berarti tadi kesimpulannya ada berapa macam? 3 ya. Yang pertama dengan cara wudhu, ini untuk menghilangkan hadas. Hadas kecil apa besar? Yang kedua mandi, ini untuk menghilangkan hadas. Nah, yang ketiga, nah, ini untuk apa? Nah, oke, pengganti dari wudhu dan mandi wajib ketika tidak ada air. Terus bagaimana cara wudhu Pak? Mandi wajib tayamum Pak? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ada yang mau tanyakan? Oke, Sinaldi silakan. Ya, langsung silakan. Kalau kita lagi hadas besar tapi kita cara taharahnya hanya berwudu, itu sah apa enggak? Nah, ketika hadas besar perempuan nih, ya kan? Kalian habis halangan, sudah selesai, ya kan? Kemudian belum mandi wajib, wudhu aja, langsung sholat, sah apa tidak? Sah apa tidak? Nadira? Sah apa tidak? Ayo, ada yang jawab. Kalau kalian, ini yang perempuan terutama nih, habis halangan, ya kan? Darah haid keluar, terus berhenti. Dia wudhu aja, langsung sholat, nggak mandi wajib, sah apa tidak? Tidak, karena dia tadi statusnya hadas besar. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya dengan cara bagus. Saya paham ya Senadi ya? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mulai dari wudhu dulu. Nah, oke, dalam wudhu itu ada hal yang harus dilakukan, ada hal yang dianjurkan atau disunahkan, ada hal yang bisa membatalkan. Jadi harus wudhu lagi. Nah, makanya kita harus tahu apa saja hal-hal yang wajib dilakukan. Nah, ini yang pertama kita bahas, perhatikan. Atau yang disebut dengan rukun wudhu. Ini harus dilakukan. Kalau kalian wudhu nih, kalian nggak melakukan ini, nggak sah wudhu kalian. Ulang lagi, sholat nggak sah. Karena ini harus dilakukan. Paham? Nah, apa aja Pak harus dilakukan? Yang pertama niat. Kalian wudhu nggak niat, sah apa enggak? Oke, Bapak tanya, apa enggak niat wudhu? Coba bersama-sama, 1, 2, 3. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardawillah. Masya Allah, ya baca lancar. Ya Bapak harap hafal semua, karena udah masuk SMP. Karena kalau nggak hafal, nanti wudhunya tidak sah. Kapan Pak kita niat wudhu? Ada yang tahu? Oke, bagus ya. Alah, saat kita membasuh atau mencuci muka. Ada yang keliru nih, ya, wudhu sebelumnya, ya kan? Nah, tolong bisa ditutup, biar nggak mengganggu. Jadi kita wudhu, tapi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a, ya kan? Kemudian baru mulai sampai kumur cuci muka. Sah apa enggak kalau kayak gitu? Enggak, karena niatnya dilakukan di awal. Niat dilakukan kapan tadi? Jadi masih muka bagus. Jadi ketika basuh muka sambil nawaitu wudu'a, kan? Oke, lanjut. Yang kedua, membasuh muka. Mana mukanya? Nah, yang muka kan? Ini harus jangan ini doang. Perempuan kalau pakai kerudung nih, ya harus agak dilepas nih. Ini harus basah juga. Kalau enggak sah nanti. Ini semuanya harus basah. Yang pipi ini, yang laki-laki juga jangan cepet-cepet. Kalau ada yang kering nggak sah nanti soalnya. Paham ya? Yang ketiga, yang harus dilakukan lagi ketika wudhu, membasuh tangan sampai siku-siku. Ada punya tangan kan? Ya. Cuma hati-hati yang perempuan nih, pakai lengan baju panjang kan? Digulung dulu sampai ke atas. Kalau pakai jam, pakai cincin dilepas dulu, ya. Karena kalau ada air yang menghalangi nggak sah nanti. Baru mulai wudhu. Jadi sebelumnya harus sudah digulung dulu sampai ke atas. Jadi biar nanti ketika basuh sampai di atas itu sih. Tuh, paham? Berikutnya yang keempat, mengusap kepala. Nah ini, boleh kalau laki-laki nih yang bagus di sunnah. Kalau perempuan gini aja boleh, laki-laki gini aja juga boleh. Yang penting dikasih air kepalanya, paham ya?
Lanjut yang ke berapa? 4. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ada punya lagi kan? Ini sampai di atas mata kaki, nggak boleh depannya doang. Sambil diusap, mata kakinya harus basah juga. Paham ya? Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Apa maksudnya Pak tertib Pak? Harus urut, sesuai urutannya. Nggak boleh dibolak-balik. Dalam wudhu, yang pertama basuh kaki. Yang kedua basuh tangan. Sah apa nggak wudhunya? Kenapa nggak sah? Karena tidak urut, karena tidak tertib. Sudah paham ya? Inilah yang disebut dengan rukun-rukun wudhu. Hal yang harus dilakukan ketika wudhu. Kalau tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah. Paham? Oke, lanjut. Nah. Sekarang sunnah-sunnah wudhu. Tahu nggak sunnah-sunnah wudhu? Sunnah itu apa sunnah? Anjuran. Maksudnya Pak, kalau kalian kerjakan, wudhu kalian akan sempurna, pahalanya banyak. Kalau nggak dilakukan, pahalanya berkurang, tapi wudhunya tetap sah. Paham? Bedanya dengan rukun tadi, kalau rukun nggak dikerjakan, maka wudhu kalian tidak sah. Kalau sunnah tetap sah, cuma pahalanya dikurangi. Ya paham? Paham? Terus apa aja Pak sunnah-sunnah wudhu? Yang pertama, baca bismillah atau basmalah. Sebelum kita wudhu, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di tempat wudhu. Kalau di kamar mandi boleh apa enggak? Enggak boleh, cukup di dalam hati aja bacanya. Karena kita menyebut nama Allah. Paham? Yang kedua, membasuh telapak tangan. Nah, bukan tangan ya, cuma telapaknya saja. Tadi sampai sini pergelangan. Nah, sebelum wudhu. Itu sunnah juga. Kalau yang basuh tangan tadi, wajib masuk dalam rukun. Kalau ini sunnah, cuma pergelangannya aja. Paham? Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Nah, enggak sekedar air dimasukkan, tapi dikumurin. Ya kan? Supaya sisa makanan hilang. Yang keempat, menghirup air ke hidung. Supaya bersih. 3 kali. Paham? Kemudian yang kelima, anggota kanan dulu. Ada tangan kanan, ya kan? Tangan kiri, telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kalau ada anggota yang kanan, yang kiri, maka dahulukan yang kanan dulu. Paham? Kemudian mengusap telinga. Nah, ini telinga kemarin ada yang tanya, telinga itu wajib apa enggak? Nah, telinga itu hukumnya sunnah sebenarnya, ya kan? Dan dikerjakan nggak apa-apa. Ya, kalau bisa dikerjakan, biar sempurna pahalanya. Karena nggak termasuk rukun, paham ya? Kemudian mengerjakannya 3 kali. Jadi mulai dari tadi umur 3 kali, ya kan? Hidung 3 kali, pokoknya 3 kali semua, ya paham? Pahalanya nanti sempurna. Yang terakhir berdoa setelah wudhu. Bapak tanya, udah hafal belum doanya? Sudah. Karena nanti ini ada tugas dari Bapak, ya praktek wudhu beserta doanya. Udah hafal? Sudah. Baik, coba bersama-sama baca doa setelah wudhu. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Masya Allah, tepuk tangan semua. Ya, baik, lanjut. Sekarang perkara yang batalkan wudhu, ya. Jadi kita udah wudhu, tapi ada hal ini terjadi pada diri kita, maka wudhu kita jadi batal. Kita sholat sah apa enggak? Enggak, harus ngulang lagi wudhunya karena wudhu kita batal. Paham? Apa aja penyebabnya Pak? Yang pertama, keluar sesuatu dari alat kelamin, jalan depan, jalan belakang. Ya, tadi contohnya keluar angin, namanya buang air besar atau buang air kecil, ya kan? Itu menyebabkan wudhu kita batal. Mau sholat harus wudhu lagi. Paham? Yang kedua, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tadi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, bukan anggota keluarga yang sudah dewasa, bersentuhan kulit sama kulit, batal wudhunya. Kalau kulit sama ada bajunya, betul enggak? Enggak, karena ada penghalangnya. Paham? Yang ketiga, menyentuh alat kelamin tadi, ya udah wudhu disentuh, batal. Kecuali ada penghalang, paham ya? Yang terakhir, tidur atau hilang akal, udah wudhu tidur, maka harus wudhu lagi kalau mau sholat. Inilah penyebab seseorang wudhunya jadi batal. Mau sholat harus wudhu lagi. Udah paham? Oke. Baik, selanjutnya Bapak tayangin praktek melakukan wudhu. Tolong dengarkan baik-baik biar tahu cara praktek wudhu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan lagi, tata cara berwudhu dan menekankan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar bersikap tidak bersalah menggunakan air ketika berwudhu. Jadi ketika wudhu dengan membaca basmalah. sudah dulu. Gunakan peran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil berlalu wajah. Lalu berpondok sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan sambil ciuman tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menekan wajah. Ingat ya, sampai di atas siku-siku ya.
Jadi kalau wudhu kita basuh tangan, nah lihat di atas siku-siku, harus siku-sikunya basah. Paham? Mengusap kepala sekali bisa dengan dua cara. Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki, 3 kali sambil berulang menjadi kaki dengan kaki. Ingat, basuhnya sampai di atas mata kaki, jangan lupa ya. berdoa setelah wudhu tanpa mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Baik, kita baca bersama-sama doa setelah wudhu. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minat mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Masya Allah, tepuk tangan semua. Oke. Baik, untuk materi Bapak hari ini sudah selesai. Tadi materi yang Bapak sampaikan, ada yang belum paham? Ada yang mau tanyakan? Ada? Oh, silakan, Senadi mau tanya. Silakan. Saat mengerjakan wudhu, kalau kita mengerjakannya lebih dari 3 kali, itu dia batal atau malah pahalanya bertambah? Oke, baik, terima kasih, bagus pertanyaannya. Tadi kan ketika kita wudhu disunahkan 3 kali kan? Tapi kita lebih di mana, Pak? Nah, yang pertama, jawabannya wajib. Kalau belum sempurna, contohnya kalian basuh tangan nih, 3 kali ternyata masih ada yang kering, maka harus ditambahin. Paham? Itu yang wajib. Karena kewajibannya kan harus terbasuh semua. Nah, harus tambahin wajib. Disunahkan lagi ketika lebih dari 3 kali, nanti nambahinnya hitungannya ganjil. Tadi kan pertama sunahnya 3 kali, itu masih ada yang kering, maka malah wajib ditambahin. Kalau enggak, malah nanti enggak sah itu jadinya. Karena ada yang kering, ya kan? Nah, ketika nambahin, nanti disunahkan lagi ganjil, dijumlah bilangannya. Berarti kalau 3 supaya ganjil, tambahin 2 kali. Intinya disunahkan lagi, nanti bilangannya ganjil. Paham ya? Oke, bagus. Sudah cukup kayaknya ya. Baik, selanjutnya. Ini Bapak ingin tahu kalian tadi benar-benar paham nggak pelajaran yang Bapak sampaikan ya? Ada refleksi dari Bapak. Silakan nanti kalian tulis ya nama lengkapnya sama kelasnya. Silakan kalian tinggal di checklist saja. Yang di atas rukun-rukun wudhu. Tadi Bapak jelaskan rukun wudhu kan? Ada berapa tadi? 6, bagus. Ya, harus ingat apa aja tadi ya. Kalau itu termasuk rukun wudhu, silakan di checklist. Kalau bukan, silakan disilang yang atas. Paham? Kalau yang bawah, berilah tanda checklist jika benar dan tanda silang jika salah. Ya, contohnya mengusap kedua telinga termasuk rukun wudhu. Benar apa salah? Paham ya? Oke, ini Bapak kasih, silakan tulis dulu nama lengkapnya sama kelasnya ya. Kayaknya cukup waktunya 5 menit mungkin ya. Udah cukup ya. Ya, tolong belakang ya. Belakang. Oke, masih kurang? Apa udah cukup? Udah cukup? Oke. Belakang ya. Ya, silakan di belakang. Baik, waktunya sudah habis ya. Sudah semua kan? Baik, sekarang silakan ditukar dengan sampingnya. Nama udah ditulis kan? Oke, baik. Sekarang tukar dengan sampingnya, kita bahas bersama-sama. Dari mulai yang pertama, silakan Afan dibaca. Dan jawabannya juga. Membasuh kedua kaki. Oke, perhatikan. Membasuh kedua kaki termasuk rukun wudhu. Sama. Benar apa tidak? Nah, yang benar apa yang benar? Membasuh kedua kaki termasuk rukun wudhu atau bukan? Iya, berarti jawabannya di checklist ya. Oke, lanjut. Dwi. Nomor 2. Nomor 2, mengusap kedua telinga. Oke, berarti jawabannya silang ya. Oke, betul apa tidak? Betul. Mengusap kedua telinga itu bukan rukun wudhu. Lanjut. Ala. Nomor 3. Membaca basmalah. Checklist apa silang? Checklist. Berarti betul apa salah?
Membaca basmalah? Salah. Salah. Yang betul? Yang betul disilang ya, karena baca basmalah itu termasuk sunnah. Oke, lanjut. Fazril, nomor 4. Membaca duduk checklist. Checklist, betul apa salah? Betul. Lanjut Mbak Su. Lanjut Safira. Checklist, betul apa salah? Betul. Mbak Su muka termasuk rukun wudu. Terakhir Malika. Checklist, betul apa salah? Salah ya. Baca dua salam wudu itu termasuk sunnah. Maka jawabannya silang. Paham ya? Oke, sekarang yang kedua. Ya, lanjut. Aisyah silakan. Checklist, betul apa salah? Yang betul apa? Silang. Kenapa? Karena mengusap telinga termasuk sunnah. Bagus. Lanjut. Ya. Ada sudah 3 macam, salah. Salah. Yang betul ada berapa macam? 2. Bagus. Lanjut. Sun Audi. Membaca basmalah wajib dilakukan sebelum wudu, silang. Silang. Betul. Berarti yang benar apa? Sunnah. Bagus. Lanjut. Atika. Membaca tangan termasuk rukun wudu. Benar. Benar. Atau checklist ya? Betul apa salah? Betul. Lanjut. Farhana. Salah atau silang, betul apa tidak? Oke, berarti kalau kita habis wudhu makan batal nggak wudhu kita? Tidak, ya tadi tidak tahu kan ya batal wudhu. Terus kita cuci muka atau kumur, ya kumur aja udah boleh, ya. Terus lanjut, terakhir Nadira. Rukun wudu ada 5 macam, salah. Yang betul ada berapa? Nah, bagus, ya luar biasa. Silakan betulnya ditulis ya. Yang atas betulnya berapa ditulis, yang bawah betulnya berapa ditulis. Setelah itu taruh lagi ke depan, kasihkan ke temannya. Betulnya berapa, salahnya berapa? Kalau sudah silakan kasihkan ke teman depannya lagi. Kita kumpulkan lagi, ntar bapak nilai. Betulnya berapa, yang atas salahnya berapa? Silakan kasihkan temannya depannya. Kumpulkan lagi. Sudah. Sudah. Yang belakang. Mana? Ayo. Sudah semua? Sudah semua? Oke, terima kasih. Sudah semua? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, Bapak tanya sekali lagi, kira-kira kalian udah belum paham materi ini? Sudah paham belum? Oke, kalau udah paham, besok baru praktek wudhu. Siap? Ya, praktek wudhu seperti biasa, tapi sesuai dengan contoh yang tadi Bapak kasih. Ya, mulai dari awal kalian persiapan dulu, ya kan? Baca basmalah, ya kan? Kumur-kumur sampai terakhir baca doa setelah wudhu. Yang belum hafal jangan lupa dihafalin di rumah. Paham ya? Oke, ada lagi mau tanyakan? Oke ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa tugas kita apa? Praktek wudhu beserta doa setelah wudhu. Jangan lupa ya. Oke, baik demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita bersama-sama tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.